Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, masih pelajaran kita sore ini adalah akidah, keimanan. Dan pelajaran akidah sekali lagi perlu saya sampaikan dan saya ingatkan bahwa pelajaran akidah itu pelajaran paling penting bagi setiap muslim. Karena nilai seseorang, derajat seseorang di dunia dan di akhirat itu diukur dari keimanannya. Bahkan ibadah seseorang, akhlak seseorang itu berguna bagi dirinya itu kalau didasarkan pada iman. Masih kita di muqaddimah yang lalu pembahasan tentang kewajiban seorang muslim pada Islamnya, agar seorang muslim itu tidak hanya mengaku sebagai muslim kemudian tidak mengerti kewajibannya, maka tinggallah pengakuan yang tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang mengaku muslim. Yang lalu sudah dibahas bahwa kewajiban muslim pada Islamnya ada 4. Yang pertama adalah mempelajari atau mengilmui. Dan ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim ada 3. Yang pertama adalah mengenal Allah. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Selanjutnya kata beliau, ilmu kedua yang wajib dipelajari setiap muslim, kata beliau, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya. Ai ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mengenal nabinya adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatul lati tastalzimu qabulu ma ja'a bihi. Dan yang dimaksud mengenal di sini adalah pengenalan atau pemahaman yang menyebabkan menerima apa yang datang dari beliau atau apa yang beliau bawa. Apa yang beliau bawa minal huda, yang beliau bawa adalah al-huda. Alhamdulillah. Ya, wa dinil haq, dan dinul haq. Apa bedanya al-huda wa dinil haq? Al-huda adalah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq adalah amal saleh. Seringnya dalam ayat seperti ini atau ada penyebutan 2 seperti ini, maka al-huda adalah al-ilmun nafi' wa dinil haq al-amalus saleh. Itu yang pertama, menerima. Menerima di sini senang, cinta kepada al-huda, kepada ajaran beliau, ajaran yang beliau bawa. Itu wajib bagi muslim, hukum menerima, hukum mencintai apa yang beliau bawa itu adalah wajib.
lapang dadanya, senang jiwanya dengan apa yang ada pada beliau. Itu ciri orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, maka Allah akan menjadikan hati orang tersebut yasrah, lapang dadanya, lil Islam, terhadap Islam. Islam ini tadi. Kalau ada orang mengaku Islam kok tidak suka dengan ajaran Rasul, sinis terhadap sunnah Nabi, ini bukan tanda orang yang diberi hidayah. Karena di ayat itu juga Allah mengatakan, wa may yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah kehendaki orang itu sesat, nah, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak dadanya, tidak senang dengan ajaran Rasulnya. Nah, yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara. Kedua adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang beliau kabarkan ada 3 perkara yang sudah lalu, kemudian perkara yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Selama itu sahih dari Nabi, nah, maka wajib bagi muslim untuk membenarkan. Yang ketiga, wamtithalu amrihi fima amara. Yang ketiga adalah melaksanakan atau menjalankan perintahnya. Ini yang dimaksud juga iman kepada Rasul, ya, mengandung ini. 1, menerima, senang, gembira dengan apa yang beliau bawa. Karena huda ini merupakan makanan jiwa kita, makanan hati kita, dan penyelamat dari diri kita itu huda. Nah, wa dinil haq, dan agama yang benar. Yang keempat adalah, yang pertama tadi qabul, menerima, yang kedua membenarkan, yang ketiga melaksanakan, yang kelima wajtinabu man aha anhu wa zajara. Yang kelima menjauhi apa yang beliau larang. Nah, yang keenam wa tahkimu syari'atihi, berhukum dengan syariat yang beliau bawa. War ridho bihukmihi, dan ridho dengan hukum beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Rabbmu, seseorang tidak dikatakan beriman sampai manusia itu menjadikan kamu sebagai hukum atau menghukumi kamu fima syajara bainahum, dalam perkara yang kalian permasalahkan, masalah besar maupun masalah kecil, masalah dunia maupun masalah agama. Nah, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, sampai tidak ada di dalam diri mereka itu harajan, berat. Jadi harus lapang, harus rela, senang, mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan engkau menyerahkan diri dengan sebenar-benarnya pada beliau. Ini namanya isi masdar yang dalam rangka untuk menguatkan fiilnya.
benar-benar pasrah dengan ajaran Rasul, dengan kehukuman, dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri orang beriman, ciri orang yang diberi hidayah. Juga firman-Nya, innama kana qaulal mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ucapan orang-orang beriman, idza du'u ilallah wa rasulihi, kalau diajak kepada Allah dan kepada Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum atau menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hukum di antara mereka, an yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu ucapannya sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang yang berbahagia. Berbeda dengan ahli kitab sebelumnya, ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya mengatakan atau menjawab sami'na wa asayna, kami faham, kami dengar, tapi kami tidak mau mentaati. Itu adalah akhlaknya, sifatnya orang-orang kafir. Tidak ada jalan lain bagi kita yang mengaku muslim begitu mendengar ayat Allah, ajaran Allah, kecuali dengan sami'na, faham, dan taat, melaksanakan dengan cepat. Wa qala ta'ala, juga firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila terjadi masalah di antara kalian fi syai'in, dalam suatu perkara. Ini juga umum, perkara besar maupun kecil, perkara dunia maupun agama. Farudduhu ilallahi war rasuli, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua ada solusinya di sana. Masalah apa saja. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu tidak ada masalah dalam hidup ini, karena mereka tahu rujukannya, tahu tempat kembalinya, yaitu Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kata Allah, dzalika khairun, itu lebih baik daripada selainnya. Wa ahsanu ta'wila, dan paling bagusnya takwil, penafsiran. Wa qala azza wa jalla, Allah juga mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hati-hati bagi orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Nah, seperti melihara jenggot itu perintah, banyak hadisnya. Nah, tidak melaksanakan saja atau mencabut jenggotnya itu dosa besar. Apalagi kalau sampai mencela. Kalau sampai mencela, keluar dari lisannya mencela sunnah Nabi, itu kufur, murtad, keluar dari Islam. Jangankan mencela, membenci saja ajaran sunnah Nabi, membenci saja itu bisa kufur. Nah, kata Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah. Ancaman dari Allah orang yang berani menyelisih sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu abwabus salamah, pintu-pintu keselamatan, dan merupakan safinatun najah, safinatun Nuh, kata Imam Malik, as-sunnatu safinatun Nuh, sunnah itu kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja wa man tarakaha halak, yang mau naik akan selamat, dan yang tidak mau naik binasa. Nah, tidak mau, misalnya tidak membenci tapi tidak mau, itu binasa. Karena tidak ada jalan lain
menuju ridha Allah kecuali harus melewati sunnah Nabi. Nah, Allah mengingatkan di sini akan ditimpa fitnah, balasan dari Allah bagi orang-orang yang menyelisih sunnah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jadi tidak ada baiknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi. Nah, demikian juga ketika umat ini berpecah, ketika umat ini banyak berselisih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, bukan dikatakan tidak apa-apa, berselisih itu tidak apa-apa, berpecah itu tidak apa-apa. Karena kata mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku itu rahmah. Nah, hadis ini hadis palsu. Bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara akal pun itu tidak masuk akal kalau dikatakan bertengkar kok rahmah. Itu menyelisih akal. Namanya bertengkar ya jelek. Kalau baik ya suruh tengkar saja keluarganya. Kalau kebaikan, nggak ada juga secara akal dan secara fitrah, tidak ada orang yang mengatakan bertengkar itu kebaikan. Rahmah kan kebaikan. Nah, juga bertentangan dengan firman Allah, la yazalu nakhtalafu. Manusia itu akan selalu berselisih, ikhtalafu. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Di tafsirnya ayat ini Allah katakan yang suka berselisih itu hanyalah orang-orang yang tidak dirahmati. Orang yang dirahmati oleh Allah tidak akan berselisih. Mereka akan tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Karena memang berpegang kepada sunnah Nabi ketika menghadapi masalah-masalah, ketika terjadi masalah-masalah, itu adalah jalan keselamatannya. Kelompok ini ngajak ke sana, kelompok yang itu ngajak ke kelompoknya. Setiap kelompok ngajak pada kelompoknya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya kalau kalian hidup panjang, pasti kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Nah, tapi Rasul tidak mengatakan tidak apa-apa kalian berselisih, tidak mengatakan seperti itu. Tapi oleh Rasul diberi jalan keluarnya alaikum. Alaikum itu artinya kalian wajib berpegang kepada sunnahku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaknya kalau kalian hidup di masa banyak perselisihan, ngajak ke partainya, ngajak ke ormasnya, ngajak ke yayasannya, ke kelompoknya, dilihat kalau itu kebenaran yang disampaikan, terima kebenarannya itu. Kalau ternyata kelompoknya atau yayasannya, ormasnya itu ada kesalahannya di dalamnya, ADART-nya jangan masuk. Karena nanti yang masuk itu akan terkena tanggung jawab penyimpangannya. Nah. Wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin, pegangi sunnahku dan pegangi sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha, kata Rasul. Pegangi itu, enggak apa-apa kita menggigit. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gerahamnya sunnah Nabi. Begitu caranya. Bukan dikatakan tidak boleh saling menyalahkan. Siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyalahkan yang salah. Kalau salah ya disampaikan itu salah. Kalau benar itu jangan dibilang salah. Nah, boleh bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh orang yang memang berhak dibunuh. Nah,
Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat Khawarij itu pemberontak. Kalau bahasa zaman kita ini disebut teroris. Kata beliau, saya rujuna min di ihada, ketika Dzulhuwaisirah namanya masih ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasul. Di situ ada Umar radhiyallahu an, ada juga Khalid Ibnu Walid, beliau berdua ada di sisi Rasul. Ada orang ini Dzulhuwaisirah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Coba lancangnya Rasul disuruh bertakwa. I'dil, berbuat adillah engkau. Jadi dia menuduh jelek pada Rasul, dibilang Rasul itu tidak adil. Nah, innaka la ta'dil, engkau ini tidak adil, kata Dzulhuwaisirah. Sehingga para ulama mengeluarkan Dzulhuwaisirah dari golongan sahabat. Karena namanya beriman kan sami'na wa ta'na, ini malah menentang Rasul. Berdirilah Umar, minta izin pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal orang ini kepalanya. Jangan, kata Rasul, nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Tapi diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya kharuju min di ihada, akan keluar dari tulang punggung orang ini kaumun, jadi suatu komunitas, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu hanajirahum, mereka mahir, pandai membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongannya, di tafsirnya tidak paham maknanya, sehingga dia pahami sendiri, keluar dari pemahaman Rasul dan sahabatnya. Ini pemahaman yang ada pada kelompok teroris dari dulu sampai sekarang. Kemudian beliau mengatakan yamrukuna minaddin, mereka keluar dari agama ini. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Buruannya saking kerasnya anak panah itu sampai tembus dari, kalau kijang itu melewati kijangnya dari cepatnya. Maksudnya apa? Kelompok ini ternyata muncul di masa sahabat, dan mereka yang dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Cepat, sahabat masih ada, pakaian Rasul belum habis, belum punah, masih ada. Tempat makan Rasul belum pecah, mereka sudah keluar dari ajaran Rasul. Fa idza laqitumuhum, kalau kalian ketemu mereka, kalian berjumpa dengan mereka, faqtuluhum, bunuh mereka, kata Rasul. Itu kan malah disuruh bunuh. Padahal mereka ini, kata Rasul, dari awal beliau mengatakan yaqra'unal Qur'an, mereka itu mahir di dalam baca Al-Qur'an. Yaquluna biqauli khairil bariyah, mereka itu bisa menyampaikan dengan ucapan-ucapan sebaik-baik ucapan manusia. Ahli retorika, ahli pidato, pinter ngomong. Hudatsaul asnan, usianya muda-muda. Sufahaul ahlam, pikirannya pendek-pendek, pendir. Ngebom sana, ngebom sini, pemerintah kafir, muslimin yang bersama pemerintah kafir. Kalau kalian ketemu, kata Rasul, dengan mereka, bunuh. Nah, jadi begitu kembali kepada sunnah, dilihat dulu, bukan seperti orang sufi, kelompok sufi yang semua yang kasar-kasar tidak boleh. Dilihat dulu permasalahannya. Nggak boleh bicara keras, nggak boleh saling menyalahkan. Dilihat dulu, kalau salah ya salah. Nah, Rasul bukan hanya mencela, Rasul bukan hanya, bahkan Rasul menyuruh membunuh. Bahkan orang-orang yang mencuri suruh potong tangannya. Kalau sudah nikah kok masih zina,
rajam dia sampai mati, dilempari batu, bukan batu kecil, bukan batu besar, sekali lempar batu, batunya setengah besar, tidak terlalu kecil. Wah, sadis ya? Tidak, itu bukan sadis, itu rahmah. Nah, tapi kalau ikut perasaan, ahlu dzauq, ahli perasaan, ya itu tadi, ewo pekewo, enak gak enak. Nah, qala al-Imam Ahmad radhiyallahu rahimahullahu taala, berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, atadrimal fitnah, tahukah kamu apa fitnah yang akan diterima oleh orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi? Kata beliau, al-fitnatu asyirku. Fitnah itu, kata beliau, adalah syirik. Nah, maka orang-orang yang suka menyelisih sunnah biasanya karena caper, lagi cari perhatian. Nah, caper itu masuk syirik kecil, yaitu riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, menunjukkan tidak ikhlasnya di dalam beragama. Padahal Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Manusia itu tidak diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan agama untuk Allah saja. Nah, fitnah itu syirik. La'allahu idza radda ba'da qawlihi, bisa jadi orang yang berani menentang sebagian sabda Nabi, mungkin karena tidak cocok dengan perasaannya, tidak cocok dengan lingkungannya, misalnya tidak cocok dengan budayanya, berani menolak hadis. Kata beliau, ayyaqa'a fi qalbihi syai'un minaz zayghi fayahlik, maka akan yaqa itu terjatuh, akan tertimpa di hatinya sedikit dari penyimpangan, fayahlik, maka itu akan membinasakan. Ini balasan orang yang berani menolak sunnah. Nah, tentang pakaian wanita, cadar misalnya, yang banyak sekarang dicela oleh banyak muslimin, itu bahaya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang dicela, sabar, bersabar. Memang beragama itu harus bersabar. Nah, karena apalagi zaman akhir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sabiru bidinillahi kaqabidil jamri, dalam riwayat lain al-qabidu. Al-qabid itu orang yang memegang, orang yang menggenggam agama Allah di zaman akhir itu seperti orang yang memegang bara api. Di tafsir hadisnya itu, karena banyaknya orang-orang yang menyelisihi agama Allah, menyelisihi sunnah Nabi, maka orang yang berpegang pada sunnah Nabi seperti memegang bara api. Akhir zaman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaman nasu kal ibilil mi'ah, manusia itu seperti 100 unta, la yakadu yajidu fiha rahilatan, hampir-hampir pemiliknya itu, yang memiliki 100 unta itu hampir tidak mendapati satu pun dari unta itu yang bisa dikendarai karena kualitasnya jelek. Menunjukkan bahwa pemaling-pemaling manusia di akhir zaman itu sangat besar, sangat banyak, butuh kesabaran. Allah berfirman, wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru, tidak akan sampai ke surga kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim, dan tidak akan bersabar kecuali orang yang memang nasibnya beruntung, orang-orang yang memiliki keberuntungan besar.
Itu yang dimaksud mengenal Nabi, ada 6 tadi. Menerima, senang dengan ajaran Rasul. Yang kedua, membenarkan apa yang dikhabarkan. Yang ketiga, melaksanakan apa yang beliau perintah. Yang keempat, menjauhi apa yang beliau larang. Yang kelima, berhukum dengan syariatnya dan ridho dengan hukumnya, berdasarkan ayat-ayat yang telah kita bahas. Yang ketiga, ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim adalah, kata beliau, wa ma'rifatu dinil Islam, mempelajari Islam. Mempelajari Islam, kata beliau di sini, qauluhu ma'rifatu dinil Islam, al-Islamu bil makna al-am. Islam itu ada 2 maknanya. Yang pertama bermakna umum. Apa Islam bermakna umum? Huwa at-ta'abbud lillah. Ta'abbud lillah itu tunduk kepada Allah. Bima syara'a, dengan mengikuti apa yang Allah syariatkan. Mundu'an arsalallahu rusula, semenjak Allah utus para rasul. Ila antakumas sa'ati, sampai hari kiamat. Siapapun yang ibadah kepada Allah dengan mengikuti syariat Rasul, itu disebut Islam secara umum. Kama dzakara azza wa jal dzalika fi ayatin katsiratin, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Tadullu ala anna syara'i'a as-sabiqah kullaha islamun lillahi azza wa jal. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa syariat-syariat terdahulu semuanya itu Islam kepada Allah. Karena Islam itu maknanya apa? Tunduk kepada Allah. Dengan bagaimana? Dengan cara menjalankan syariatnya, Rasul siapapun dan umatnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Rabb kami, jadikan kami ini 2 orang yang berserah diri kepadamu. Muslimain, 2 orang Islam, ya, 2 orang yang berserah diri. Ini kan muslim. 2 orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan kami, ummatan, menjadi umat, muslimatan laka, yang berserah diri kepadamu. Nah, Nabi Ibrahim itu disebut muslim. Nah, itu yang pertama bermakna umum. Yang kedua, wal islamu bil makna al khas, Islam bermakna khusus. Apa itu? Ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini khusus setelah diutusnya beliau. Yuhtassu bima bu'itsa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan muslim setelah diutusnya beliau adalah orang-orang yang yang mengimani beliau, dan yang di luar, yang tidak beriman pada beliau, tidak disebut muslim, disebut kafir. Li'annama bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasakha jami'al adyan, semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah yang dibawa beliau, itu menghapus semua agama yang dahulu. Menghapus semua agama yang dahulu. Agama Yahudi, agama Nasara, itu dihapus. Kadaluarsa, expired, tidak berlaku. Tidak bisa lagi dijadikan thariqah, dijadikan jalan untuk beribadah kepada Allah, dan tidak akan sampai kepada Allah, bahkan akan kekal di neraka. Ya'dzan billah. Nah,
Fasara manittaba'ahu musliman, sehingga setelah dihapusnya agama-agama dahulu dengan datangnya beliau sallallahu alaihi wasallam, manittaba'ahu musliman, orang yang mengikuti beliau disebut muslim. Wa man khalafahu laisa bimuslimin, dan yang menyelisih beliau bukan muslim, namanya kafir. Nah, fa'atba'ur rusuli, maka pengikut para rasul, muslimun fi zamani rusulihim, pengikut para rasul itu disebut muslim pada masanya. Nah, fal yahudu, seperti orang Yahudi, muslimun, orang Yahudi itu muslim fi zamani Musa, pada zaman Nabi Musa. Wan Nasara, dan orang Nasara muslimun fi zamani Isa, Nasara muslim pada masa Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Wa amma hina bu'itsan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakafaru, tapi Yahudi dan Nasara setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakafaru, mereka kufur bihi, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisu bimuslimin, kayak Yahudi dan Nasara bukan orang muslim, orang kafir. Wahadad dinu al-islamiyu, dan agama Islam ini, alhamdulillah kita berada di dalamnya, dan semoga terus sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah. Agama Islam ini huwa dinul makbul, adalah agama yang diterima indallah. Hanya Islam di dunia ini sekarang yang diterima oleh Allah. An-nafi'u, yang bisa memberi manfaat, li sahibihi, kepada pemeluknya. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, innad dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Mungkin punya teman masih kafir, sampaikan aja ayat ini. Kemarin sore ada teman budenya itu kafiroh, budenya kafiroh. Ini ada bude kafir Ustaz, mau kita ajak ke muslim. Oh ya, minta dalil-dalilnya Ustaz. Anda sampaikan ayat ini. Tadi jam 1 telepon. Alhamdulillah Ustaz, ayat tadi menggetarkan hatinya dan masuk Islam. Insyaallah kan hidayah. Nah, mau dibantah dari mana ayat firman Allah? Semua orang ingin, katanya mengaku mau menjadi hamba Allah, ingin menuju Allah, berjalan menuju Allah, ingin masuk surga Allah, ya harus ngikuti agamanya. Nah, Allah berfirman, innad dina indallah, agama yang diterima oleh Allah hanyalah al-Islam. Innad dina indallah al-islamu. Wa qala, dan juga beliau mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islam, barang siapa memeluk agama selain Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa memeluk agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka agama-agama yang mereka peluk itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun mungkin sama negara diterima, ya, tapi kita tidak akan bertanggung jawab kepada pemimpin negara dalam masalah agama. Kita akan berdiri di hadapan Allah, bahkan kepala negaranya pun akan berdiri di hadapan Allah, ditanya juga agamanya apa. Dan yang diterima oleh Allah hanyalah Islam, agama selainnya tidak diterima. Siapa bilang? Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Ini ayatnya.
Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat orang yang memeluk agama selain Islam itu termasuk orang yang merugi. Nah, wa hadzal islamu huwal islam, dan Islam ini adalah Islam alladzi imtannallahu bihi ala Muhammadin wa ummatihi. Dan Islam inilah satu-satunya agama yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dan beliau adalah Nabi Rasul terbaik. Dikatakan terbaik bahwa kebaikan-kebaikan pada Rasul-Rasul sebelumnya itu tersarikan pada beliau. Kebaikan-kebaikan pada Rasul-Rasul sebelumnya itu ada pada beliau. Banyak dalil dalam masalah ini. Nahnul akhirun al awwalun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umat terakhir datangnya. Tapi nanti masuk surga adalah apa? Pertama masuk surga. Kenapa? Karena pada beliau amalannya sedikit Nah, karena beliau ini pada umat Nabi Muhammad ini amalannya sedikit, sementara pahalanya bisa mengungguli amalannya umat-umat terdahulu. Bahkan banyak sekali oleh Allah diringankan agama Islam ini. Nanti kalau ada waktu kita pelajari Fadlul Islam, kitab Fadlul Islam. Demikian juga kitabnya Al-Quran. Pada Al-Quran ini terkumpul kebaikan-kebaikan. Al-Quran itu adalah saripati dari kitab-kitab terdahulu. Sehingga umat Islam adalah umat terbaik dari umat-umat Rasul terdahulu. Rasulnya Rasul terbaik, umatnya umat terbaik. Hasil didikan dari Rasul terbaik, dari kitab yang terbaik. Kata Rasul tadi, nahnul akhiruna al-awwalun. Kami ini umat terakhir, tapi umat pertama masuk surga. Rasul pertama yang masuk surga siapa? Nabi Adam? Bukan. Siapa? Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir. Qala Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, hari Jumat, pada hari Arafah, kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi hari Jumat di hari Arafah ini penyempurnaan agama. Sehingga sudah tidak perlu lagi ditambah-tambahi, tidak perlu lagi dikurang-kurangi. Sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan nikmatku sudah aku sempurnakan ketika itu. Wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridho Islam sebagai amalan kalian, sebagai agama kalian. Sehingga terhadap ayat ini berkata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Ibnu Anas, beliau mengatakan, manibtada'a bid'atan hasanatan, kata Imam Malik, barang siapa membuat satu bid'ah dan dia katakan bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khanar risalata. Berarti dia telah menuduh Rasul itu mengkhianati risalah. Amalan Nabi Muhammad itu menyembunyikan amalan yang saya amalkan. Lisan halnya mengatakan seperti itu. Mestinya Nabi Muhammad itu melakukan seperti apa yang aku lakukan. Lisan halnya mengatakan seperti itu. Dan itu buruk sangka pada beliau yang dikatakan oleh Imam Malik tadi. Berarti dia telah menuduh Muhammad SAW itu khonar risalata, mengkhianati risalah.
Li'anna Allah yaqul, karena Allah mengatakan, beliau baca ayat ini, al yauma akmaltu lakum dinakum. Maka hendaknya kita lapang dada, senang hati, puas, cukup dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jangan sibuk-sibuk nyari tambahan, yang ada pada beliau saja sudah cukup, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ittabi'u, ikuti saja, wala tabtadi'u, jangan bikin-bikin, jangan mengada-ngada, faqad kufitum, kalian itu sudah dicukupi. Nah, bil adillati, dengan dalilnya, mempelajari. Yang ketiga tadi, belajar ilmu yang wajib dipelajari adalah mempelajari agama Islam dengan dalil-dalilnya. Bil adillati. Bil adillati jam'u dalilin. Adillah itu jamaknya dalil. Apa dalil? Huwa ma yursidu ilal matlub. Dalil itu artinya sesuatu yang membimbing kepada yang diinginkan. Apa yang kita inginkan di dunia? Ridha Allah, ketenangan, kebahagiaan di dunia, itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembimbingnya itu namanya dalil. Dalilnya mana? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka ilmu itu adalah qaulullah wa qaulur rasul. Wal adillatu ala ma'rifati dzalika, dalil wajibnya belajar Islam dengan dalil sam'iyah, didengar, wa akliyah, dan akliyah. Fasam'iyah, adapun yang bisa didengar, dalil yang bisa didengar adalah ma sabata bil wahyi, yang sudah disebutkan dalam wahyu, wa huwa al-kitabu was sunnah, yaitu kitab dan sunnah. Wal akliyah, kalau dalil secara akal tentang wajibnya belajar Islam dengan dalilnya, ma sabata bin nadhari wat ta'ammul, yaitu yang ditetapkan berdasarkan penelitian dan pemikiran. Waqad aksarallahu azza wa jal min dzikri hadan nau' fi kitabihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan masalah dalil akliyah ini di dalam kitabnya. Fakam min ayatin qalallahu fiha, banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi kada-kada. Misalnya wa min ayatihi inna fi khalqis apa? Wa min ayatihi yang itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Itu la ayatin sama, wa min ayatihi banyak di dalam Al-Qur'an. Kalau antum ketik wa min ayatihi, keluar sekian ayat yang banyak. Maksudnya di sini ayat-ayat seperti adanya penciptaan langit dan bumi. Nah, disuruh menggunakan akal, yang itu merupakan dalil wajibnya orang itu belajar tentang agama. Wa hakadha yakunu siyaqul adillah al-aqliyah adallah ala Allah. Seperti juga bentuk-bentuk dalil secara akal yang menunjukkan kepada keimanan kepada Allah. Ini dalil ada dua, ada dalil sam'iyah dan akliyah. Wa amma ma'rifatun nabi, adapun dalil wajibnya mengenal nabi, bil adillatis sam'iyah, kalau dalil asmiyah wajibnya mengenal nabi, mithlu qaulihi ta'ala Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini kan bisa kita dengar, namanya dalil sam'iyah. Muhammad itu Rasulullah. Wa qauluhu wa ma Muhammadun illa rasulun, tidaklah Muhammad itu kecuali beliau adalah seorang rasul. Nah, ini dalil bahwa Nabi Muhammad itu rasul. Namanya dalil sam'iyah karena bisa didengar.
Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul. Nah. Bil adillatil aqliyah, kalau dalil aqliyah, bin nadari wa ta'ammul, dengan memperhatikan dan memikirkan, fima atabihi minal ayatil bayinat, berupa ayat-ayat yang jelas. Jadi beliau keluar bisa mengeluarkan air dari tangannya, bisa membelah bulan. Makanan-makanan Rasul sering bisa untuk 3 orang cukup untuk ribuan orang, kayak gitu. Itu namanya ayat-ayat bayinat. Orang sekarang bilang apa? Mukjizat. Tapi perkataan mukjizat itu kurang tepat. Karena mukjizat itu definisinya, artinya mukjizat itu yang menang, yang mengalahkan. Nah, kadang orang-orang agama lain itu dengan ilmu sihir, itu bisa mengalahkan. Nah, itu juga bisa secara bahasa dibilang mukjizat. Makanya Allah dan Rasulnya tidak mengatakan mukjizat, tapi dibilang apa? Ayat-ayat bayinat. Allati a'dhamuha, yang paling tingginya ayat-ayat bayinat atau yang disebut dengan mukjizat adalah kitabullah. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat paling besar, tidak bisa dirubah oleh siapapun sampai hari kiamat. Nah, al-mustamilu alal akhbar, yang isinya adalah khobar-khobar as-sadiqah, khobar-khobar yang benar, an-nafi'ah, yang bermanfaat, tidak bisa dirubah juga khobar-khobarnya. Wal ahkam, dan isinya hukum-hukum al-maslahah, al-adilah, yang membawa pada kebaikan dan membawa kepada keadilan. Wa ma jara ala yadayhi min khawarikil adat, demikian juga yang ada pada beliau perkara-perkara yang di luar kebiasaan, seperti tadi tangannya bisa mengeluarkan air. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaib, dan apa-apa yang beliau kabarkan dari perkara-perkara ghaib, allati la tasduru illa an wahyin, yang tidak bersumber kecuali harus lewat wahyu. Wallati saddaqaha ma waqa'a minha, dan yang membenarkan apa yang terjadi. Nah, ini dalil-dalil akliyah dan nadriyah tentang wajibnya belajar Islam dengan dalilnya. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita. Allah memperbaiki agama kita yang menjadi pembimbing hidup kita, menjadi dasar langkah kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan keluarga kita, Allah selamatkan di dunia sampai di akhiratnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.